Seminggu kemudian, akhirnya Lala lega setelah apa yang dia alami selama ini. Hari ini telah berakhir kutukan terburuk dalam hidupnya. Lala bersujud kepada Allah telah memberikan banyak hikmah luar biasa untuk hidupnya. Hari ini adalah hari Minggu. Lala sedang membantu di toko Ayu. Meski tak ada jin yang mengikuti Lala lagi, toko tetap ramai pembeli. Hanya saja tidak seramai dia diikuti jin. Lala iseng membuka Facebook saat jam istirahat makan siang. Dia berjajar bersama Ayu saja, karena karyawan mamanya sedang izin. Lala mendapati status hubungan Rama dengan Meli tertulis berpacaran. Saat itu Lala kepo banget dengan profil Facebook Meli. Saat Lala membuka profil Facebook Meli, dia menemukan status teratas yang membuatnya tercengang. Meli Sweet 0245. Gak tahu kenapa lo berubah sama gue. Emang salah gue apa sama lo? Sakit. Emotikon nangis. Dipukul 245. Hanya itu status teratas yang dibuat Meli. Apakah status itu untuk Rama atau dia ada masalah dengan temannya? Otak Lala berpikir keras. Lala tak ingin memikirkannya lagi. Tapi jika benar Rama juga menyakiti Meli, bagaimana? Di saat Lala sedang melamun, dia mendapatkan panggilan masuk dari Eci. Halo Ci, kenapa? Ini Dila, sejak kapan kamu putus sama Rama? Udah sebulan lah, kenapa emang? Sorry banget, aku gak tahu apapun tentang Rama. Ya kan sekedar teman biasa. Iya, kenapa sih tiba-tiba telepon? Oh enggak kok, di FB-nya pacaran sama cewek yang jelas bukan kamu. Iya, biarin aja, gak penting itu. Oke, ya udah infonya tak balikin ke Eci lagi. Mau ngobrol gak? Enggak deh, ini lagi bantuin jaga toko Ayu. Salam aja ke Eci. Siap. Lalu pembicaraan di telepon mereka berakhir. Ayu yang sedari tadi menguping. Dia pun memberitahu Lala kalau suara di telepon tadi aneh didengar. Lala tak mendengarkan sejeli itu, sedangkan Ayu mendengar suara Dila seperti bapak-bapak. Namun dia tak mau berburuk sangka. Ayu dan Lala pun melanjutkan kegiatan mereka di toko. Jadi Dila ini cowoknya Eci yang ngenalin Lala ke Rama. Di sisi lain, mentari sudah menyingsing ke arah barat. Meskipun belum akan tenggelam, namun Ayu ingin menutup toko mamanya lebih awal. Lala pun senang karena bisa pulang sore. Di saat mereka sedang menutup rolling door, tiba-tiba handphone milik Lala berbunyi. Ada pesan masuk dari Eci. "La, tolong temenin aku kesini dong, penting. Cepetan ya, tak tunggu di rumah." "Iya Ci, sama Ayu boleh." "Iya ya, cepetan lah." Sepertinya urgen banget Eci sampai meminta tolong pada Lala. Biasanya dia dibantuin Dila. Lala menepis prasangkanya dan membonceng Ayu ke rumah Eci. Sesampainya di rumah Eci, mereka berdua melesat masuk karena semakin kesini hati Ayu tidak enak. Dan terlihat rumah Eci sepi sekali. Mereka menemukan Eci sedang menunggu Dila di depan televisi. "Loh Ci, kenapa nangis? Itu darah apa?" tanya Ayu heran. "Dila, tadi dia muntah darah itu. Aku belum sempat beresin, aku panik. Dia langsung pingsan," jawab Eci yang masih menangis. "Gimana bisa? Ortumu kemana emang?" tanya Lala. "Ortu lagi keluar kota seminggu. Adekku ke rumah mbahku. Tadi itu dia habis telepon kamu kan. Dia pamit ke dapur ambil minum di kulkas. Pas balik kayak ada yang nyekik leher dia. Pas aku berusaha bantu lepasin, tangannya yang megang leher. Badan dia panas banget sampai gak kuat aku bantuinnya. Tiba-tiba suaranya berubah kayak bapak-bapak gitu. Terus dia muntah dan pingsan." Eci pun menjelaskan sedetail mungkin sambil terisak-isak. Ayu memberinya minum dan tisu untuk membersihkan darah yang bercacar. "Kita bawa ke UGD yuk. Kasihan ini anak orang butuh pertolongan, cepet," kata Lala panik. "Coba telepon mamanya Dila dulu Ci," pinta Ayu. Eci pun langsung menelpon orang tua Dila. Dan mereka kaget dengan kejadian yang menimpa anaknya. Setahu mereka, Dila tidak punya riwayat sakit apapun. Orang tua Dila akan sampai ke rumah Eci 15 menit lagi. Singkat cerita, sesampainya orang tua Dila membawa paman Dila yang juga seorang ustadz. Astagfirullah.
Siapa yang tega mengirimi Dilah jin untuk dijadikan tumbal? Ucap Paman Dilah heran. Sebut saja Pak Alim. Tentu semua orang panik. Paman Dilah menunjuk jika keponakannya saat ini sedang dikerumuni 3 jin. Semua jin terlihat memakai jubah hitam dengan wajah hancur dan kepala miring. Bau muntahan Dilah terasa amis bagi yang lain, tapi tercium busuk bagaikan bangkai yang membusuk bagi penciuman Paman Dilah. Lalu gimana, Mas? Tolong bantuin ponakanmu ini, Mas. Kasihan, dia belum bangun juga. Mama Dilah menangis meratapi anaknya yang terkulai lemas tak berdaya di atas matras. Mari kita bacakan surah Yasin bersama. Semoga jin yang mengganggu Dilah segera pergi. Sementara Paman akan mencoba membebaskan Dilah dari seseorang yang menginginkannya menghadap Allah, ucap Paman Alim. Suasana menjadi dingin. Matahari semakin tenggelam. Sebentar lagi maghrib. Tentu jin akan kepanasan mendengar suara azan. Harapan itu sirna ketika maghrib tiba, namun terjadi pemadaman listrik di desanya Eci. Ambulan ke UGD juga tak kunjung datang. Mereka kebingungan untuk melanjutkan membaca Yasin hanya mengandalkan senter dari handphone. Keadaan semakin tegang. Jin itu berusaha mengganggu mereka membaca Yasin dengan menjatuhkan perabotan di dapur, membuat suara-suara yang menakutkan. Rumah Eci agak berjauhan dengan tetangga karena sisa lahan di samping kanan dan kiri cukup luas, sedangkan depan rumah Eci adalah ruko yang sebagian besar tutup di hari Minggu. Gangguan dari mereka semakin menjadi-jadi. Di tengah ketakutan, Dilah bangun dengan mata membulat tajam dan mengerang seperti kepanasan. Mama Dilah hanya bisa menangis dan tak kuasa melihat anaknya seperti itu. Saat Dilah menjerit dengan hebat, Mama Dilah mendengar seperti suara tulang yang patah dan remuk. Lalu mereka semua yang di sana melihat Dilah meregang nyawa hanya dengan meneranginya dengan senter handphone. Eci dan Mama Dilah menangis histeris. Kejadian ini begitu cepat. Paman Alim belum mengetahui siapa pelakunya. Rumah Paman Alim agak jauh dari rumah Dilah dan sudah 2 bulan tidak pernah saling bertemu. Paman Alim merasa menyesal. Seandainya dia mengetahui sebelum ini, semua tidak akan terlambat. Jin itu yang memaksa arwah Dilah meninggalkan raganya, bukan atas kehendak Allah. Setelah lama mereka menangis, listrik pun menyala. Mereka menyadari wajah Dilah berubah sangat pucat, seperti kehabisan darah. Pinggir matanya menghitam dan wajahnya terlihat seperti ketakutan. Kemudian sirena ambulan datang dan membawa Dilah ke rumah. Karena Mama Dilah tidak jadi membawanya ke UGD, semua sudah terlambat. Hanya jasad Dilah yang terbujur kaku. Mereka semua menuju rumah Dilah untuk prosesi pemakaman. Banyak warga yang bertanya-tanya sebab kematian Dilah, tapi keluarga memilih bungkam dan berkata supaya pelayat hanya mendoakan saja. Pemakaman berjalan lancar tanpa ada halangan apapun. Eci masih sangat trauma atas kejadian ini, apalagi terjadi di rumahnya. Eci tidak berani pulang saat ini juga. Dia ingin menginap di rumah Mama Dilah sampai pagi datang. Lala dan Ayu berpamitan pulang. Jangan pernah berurusan dengan makhluk gaib, karena setan akan berusaha menyesatkan manusia dengan cara apapun. Meskipun manusia hidup berdampingan dengan hal gaib, bersekutu dengan makhluk gaib adalah musyrik. Di sisi lain, angin berhembus sangat dingin. Dinginnya sampai terasa menusuk tulang. Lala yang tak tahan dingin pun sampai merinding hanya gara-gara angin. Lala sudah sampai di rumahnya. Dia pun salam pada mama dan adiknya, lalu masuk ke kamar. Lala sangat lesu. Dia sebenarnya tak tega meninggalkan Eci. Tentu akan menyisakan trauma. Tapi Eci menginap di rumah Dilah. Tentu Lala tak enak dengan keluarga Dilah. Jika saja Eci mau ikut ke rumahnya, Lala bisa menghiburnya di sini. Malam itu Lala melamun meskipun sudah jam tidur. Suara pesan dari Eci membuyarkan lamunan Lala. Mungkin saja Eci butuh teman saat ini.
dia akan menemani meski hanya lewat pesan WhatsApp. Begini percakapan mereka. "Lah, udah tidur belum?" tanya Eci. "Belum. Gimana keadaan kamu, Ci?" "Aku belum bisa ikhlas sama kepergiannya lah. Secepat ini dia ninggalin aku. Aku juga gak nyangka hari ini terakhir kami bersama. Aku harus gimana lah, aku bingung." "Sabar. Ikhlasin biar dia pergi dengan tenang. Tetap kirimin doa ya. Gimana keadaan di sana?" "Aku sekarang di ruang tengah sama mamanya. Tapi di sini ada yang aneh lah." "Apaan?" "Rama di sini sama bapak-bapak yang dia panggil paman. Nah, kata orang itu sih Dila dijadikan tumbal sama orang terdekat, tapi gak disebutin siapa. Masa sih? Terus malah orang itu katanya bisa panggil roh Dila loh. Kan jadi takut aku." Orang meninggal itu rohnya diambil malaikat. Yang masih berkeliaran itu Qur'innya. Ada aja sih orang itu." "Aku mulai merinding lah. Temenin terus ya." Oke. Terus keadaan di sana gimana sekarang, Ci?" "Ada yang kesurupan. Aku mau pindah video call tapi aku takut banget lah." "Jangan, Ci. Ntar ketahuan Rama kalau kamu lagi laporan sama aku." "Ini yang kesurupan pelayat lah. Kayaknya dia tetangga sini deh. Laki-laki. Dia mengerang-erang minta dibebaskan supaya tenang. Apa itu beneran Dila ya?" "Coba fokus, Ci. Dia bicara apa?" "Aku kirim voice note ya. Capek ngetik." "Yap." Suara Dila atau mediator seperti ini. "Tolong, bebaskan aku. Aku mau pergi dengan tenang. Tolong, Ma. Mereka mau bawa aku. Tolong, Ma." Ih, ngeri. Suara ayah Dila nih. "Kami mendoakanmu, Nak. Doa kami akan membebaskanmu. Maafkan ayah dan mama gak bisa menyelamatkan nyawamu saat itu." Lalu suara Mama Dila. "Kami udah ikhlas, Nak. Kami akan mengirimmu doa setiap kami sholat. Pergi dengan tenang ya, Nak." Lalu suara Dila seperti ini. "Tolongin aku, Ma. Aku gak bisa tenang. Aku mau dibawa mereka ke... Tolong, Ma." Kenapa itu, Ci?" "Masnya pingsan lah. Mediatornya pingsan. Kayaknya pamannya Rama menyudahinya deh. Aku makin takut lah." "Tenang, Ci. Jadi Dila mau dibawa kemana dan minta tolong apa ya sama kalian? Aku masih mencerna deh. Please, aku gak ngerti apapun. Aku harus gimana lah?" "Kamu sholat dan doakan dia terus ya. Jangan sedih, Ci. Kuasa Allah yang akan membebaskan hambanya karena kekuatan doa dari orang-orang yang sayang sama pacarmu." "Makasih lah. Aku mau nenangin diri dulu ya." "Iya, Ci." Percakapan mereka berakhir penuh tanda tanya. Apa yang ingin Dila katakan belum selesai. Namun Paman Rama menyudahinya begitu saja. Sebenarnya niat bantuin gak sih tuh orang? Curiga deh. Masa Rama yang temenan sama Dila, tapi pamannya bantuin setengah jalan? Belum kelar ngomong juga tadi. Kira-kira minta tolong apa ya? Lala berpikir keras. Sementara itu, dari point of view Eci tak bisa memejamkan mata. Meskipun sudah larut malam, rasa kantuk yang menyerang pun dia abaikan begitu saja. Dia mencoba tetap terjaga, berharap Dila menemuinya. Harapan Eci terkabul. Qur'in Dila memang menemuinya dalam wujud suara dalam telepon. Meskipun Eci gemetaran, dia tetap mendengarkan apa yang Qur'in Dila katakan padanya. Tak banyak yang Eci pahami. Dia meminta agar Eci selalu kuat dan jangan cengeng lagi. Dia ingin Eci mengikhlaskan Dila. Dia juga ingin Eci menjauhi keluarganya setelah pulang esok hari. Mungkin saja jin yang membunuhnya masih berkeliaran di rumah Dila. Entah tujuan mereka apa dan siapa yang menyuruh. Eci belum tahu. Dia hanya ingin Eci segera pulang dan rajin sholat serta mendoakannya. Eci pun menangis mendengar suara itu. Namun dia tak berani mengucapkan sepatah kata pun untuk bertanya semua hal. Ketakutan dan rasa penasaran membungkam mulutnya. Eci akan tetap terjaga sampai subuh. Kemudian dia akan pulang ke rumah simbahnya setelah sholat subuh. Eci takut memejamkan mata. Mungkin saja apa yang Dila katakan adalah sebuah ancaman teror. Jika jin benar masih ada di sini, maka Eci harus berjaga-jaga dengan membaca Al-Quran dan wirid hingga menjelang subuh.
berharap tak ada hal buruk mendekatinya. Hingga saat subuh tiba, Eci segera menunaikan sholat. Setelah selesai, dia mencari nama Dilah untuk berpamitan. Dia terkejut bukan main melihat darah bercacaran. Yang dia lihat adalah ayah Dilah meninggal dunia. Sekitar mulutnya berdarah. Apakah mungkin hal yang terjadi pada Dilah juga terjadi pada ayahnya? Lalu, di mana Mama Dilah? Eci berlari panik. Sebagian kerabat masih tertidur pulas di ruang tengah. Eci membangunkan mereka dan mengatakan jika ayah Dilah meninggal di kamarnya. Sedangkan Mama Dilah tidak ada di sana. Semua kerabat panik dan melihat ayah Dilah mati mengenaskan. Salah seorang anak kecil di antara mereka mengatakan, "Tumbal!" Sontak membuat semuanya kaget dan panik. Suasana berduka makin tegang saja. Mereka semua bersiap mengurusi jenazah ayah Dilah, sedangkan Eci pamit pulang. Eci masih trauma dengan kematian Dilah, disusul kematian ayahnya yang kejadiannya sama, yaitu muntah darah yang berbau sangat amis dan busuk. Sebelum meninggalkan rumah Dilah, Eci berpamitan kepada Paman Alim. "Maaf Paman Alim, Eci nggak bisa di sini lama-lama. Hati Eci semakin takut karena disusul kematian ayahnya. Gak apa-apa kan Eci pulang?" tanya Eci pada Paman Alim. "Pulanglah, di sini sedang tidak aman. Setelah pemakaman selesai, mamanya Dilah akan saya bawa ke rumah saya, Mbak. Sampean bisa menengoknya di sana jika mau. Ini nomor telepon saya. Kamu simpan ya." Paman Ali memberikan nomornya pada Eci. Setelah itu Eci berpamitan pulang ke rumah simbahnya. Di sisi lain, alunan musik nan merdu terdengar menemani pagi yang sangat cerah. Hari demi hari dan kini praktek kerja Lala sudah berakhir. Hari Sabtu adalah hari terakhir praktek kerja, dan pelepasan para siswa-siswi di kantor masing-masing dilakukan di hari ini. Ya, tentu hari ini adalah hari Senin, di mana terjadi kematian ayahnya Dilah di kamarnya sendirian. Lala bersiap mengikuti pelepasan praktek kerja di kantornya, sedangkan Eci izin tak mengikuti acara di tempat prakteknya. Lagi pula mungkin hanya acara makan-makan dan berfoto saja. Setelah acara Lala selesai, dia bergegas ke sekolah. Ternyata hanya ada beberapa murid saja. Tentu tidak terlalu penting kembali ke sekolah hari ini. Lala memutuskan besok saja ke sekolah. Mungkin di hari pelepasan ini adalah hari bebas bagi semua siswa kelas 3. Lala pergi mengunjungi Eci di rumah simbah Eci. Sesampai di sana, Lala ingin mengajak Eci pergi mencari udara segar untuk melupakan kesedihan sesaat, sekaligus mengajak Eci sarapan karena dia sedang tidak nafsu makan. Di taman kota, mereka berdua berbincang melepaskan kesedihan yang dialami Eci kemarin. Eci tak sanggup lagi mengalami hal yang tak dia mengerti sebabnya. Lala pun tak tahu harus bagaimana. Di saat mereka sedang ngobrol berdua, terdengar dering telepon dari handphone Eci. "Udah gak apa-apa Ci, angkat aja," kata Lala sambil mengelus bau Eci. Eci mengangguk. "Ci, ini nomor lu kan? Ini Rama." "Iya udah tahu." "Oh, lu nge-save nomor gue. Ngapain telepon?" "Ci, gue mau jelasin sesuatu sama lu, penting banget. Bisa gak sekarang? Gue samperin." "Lewat telepon aja." "Tapi ini penting Ci." "Sepenting apa?" "Ini tentang kematian pacar lo." "Aku udah ikhlas, gak perlu dibahas." "Tapi Ci, ini menyangkut." Tut. Eci mematikan teleponnya. Dia masih sangat terpukul. Dia tak ingin mengetahui apapun. Sudah sangat sedih ditinggal pergi. Diberitahu apapun tak akan bisa mengembalikan Dilah dan mamanya. "Rama ngomong apaan sih? Kayaknya kamu sampai sebel segitunya," tanya Lala. "Gak apa-apa lah, dia mau bahas kematian Dilah. Aku udah ikhlas. Biarlah aku gak tahu daripada bikin tambah sedih," jelas Eci dengan terisak. "Sabar ya Ci, semua akan segera membaik. Jangan sedih ya," ucap Lala sambil memeluk punggung Eci. Mereka tertunduk lesu. Sebenarnya Lala penasaran dengan awal semua ini. Kenapa Paman Rama menyudahi saat mediator dirasuki Kor Indila? Dan juga kenapa ayah Dilah mengalami hal yang sama di hari berikutnya? Lalu besok? Lala berat memikirkan hal itu. Rama ingin menolong atau menipu Eci? Tak ada yang tahu.
Yang Lala tahu karena Rama yang membuat Lala mengalami hal buruk, Lala tak ingin Eci mengalami hal yang sama karena bertemu Rama. Gila, teman Rama di sekolah meskipun tidak satu kelas, dia bisa mati sekonyol itu. Apakah ini ada hubungannya dengan hantu di rumah Rama? Sementara itu Lala sudah mengantar Eci pulang ke rumah si mbahnya. Eci akan menginap di sana sampai orang tuanya kembali ke rumah. Lala merasa ada yang janggal dengan rentetan kematian Dilah dan ayahnya. Jika dalam sehari mereka meninggal, lalu besok apakah ada yang mengalami hal buruk itu? Lala berusaha mencerna semua hal yang menimpanya. Jika semua berakhir dengan baik, apakah dia bisa menyelamatkan jika ada tumbal selanjutnya? Lalu siapa yang menginginkan semua ini? Dia merasa siapapun yang dekat dengan Rama ada dalam bahaya. Lala berpikir dia ingin kembali ke Gambang, ke rumah Mbah Karim, untuk menanyakan semua hal yang terjadi. Mumpung hari ini masih pagi dan belum masuk sekolah, Lala segera menelpon Andi meminta mengantarnya ke Gambang. Bagi Lala, jiwa Andi memang belum kembali seutuhnya. Namun hal itu berdampak baik dan buruk. Dampak buruknya, Andi bisa jadi sering melamun dan itu bisa berbahaya baginya. Dampak baiknya, jika Andi kemanapun dia bisa membawa motor secepat kilat. Seakan sekali gas langsung sampai. Seperti aneh, namun nyata meskipun mengerikan. Setelah Andi sampai di rumahnya, mereka berangkat ke swalayan dan warung makan untuk membeli perbekalan dan mengisi perut. Di daerah rumah Mbah Karim sulit sekali menemukan warung makan, apalagi penjual makanan cepat saji. Maka mereka ke Rocket Chicken saja dan membawa perbekalan itu, roti dan minuman serta perbekalan lain. Tak ada yang ingin memulai pembicaraan. Andi nampaknya juga tak ingin bertanya kenapa diajak kembali ke Gambang. Dia hanya nurut saja. Asal jangan nurut disuruh minum racun ya. Mati ntar anak orang. Hehehe. Bung. Mereka sudah melajukan motornya menuju ke desa Gambang. Lala yang berpikir ini masih pagi, kemudian bertanya pada Andi yang sedari tadi hanya diam saja. Woi, aku baru ingat, ini masih pagi loh. Kamu kan masih jam pelajaran. Kok mau tak ajak ke Gambang? Tanya Lala sedikit berteriak karena Andi sedang ngebut. Tadi cuma ulangan matematika, Mbak. Terus gurunya rapat semua, jadi pulang cepat. Jawab Andi sambil menoleh ke samping supaya Lala mendengarnya. Kirain bolos. Hahaha. Lala terkekeh. Setelah lama perjalanan, akhirnya mereka sampai di kediaman Pak Agus. Mereka ingin mampir terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam. Duh, ini Mbak Lala sama Mas Andi kesini. Ayo silakan masuk Mbak, jawab Pak Agus Rama. Terima kasih Pak, kita cuma mampir sebentar. Oh ya, ini ada oleh-oleh Pak, mohon diterima ya. Lala memberikan 2 kantong kresek besar pada Pak Agus. Apa toh ini? Jangan repot-repot Mbak. Main kesini ya main saja, ndak usah bawa oleh-oleh segala. Bapak ndak enak ini mau nerima, ucap Pak Agus sambil mengangkat kantong kresek hendak dikembalikan kepada Lala. Ah, Bapak ini bukan buat Bapak. Lala terkekeh pelan. Lah, buat siapa toh Mbak? Lah ini Mbak ngasihnya ke saya. Pak Agus keheranan. Lala hanya tersenyum sebelum menjawab. Ini untuk Tian dan Bu Agus Pak. Diterima saja ya Pak. Saya sekaligus minta tolong diantar ke rumah Mbah Karim. Bapak repot nggak? Tanya Lala. Oh iya, terima kasih banyak ya Mbak, matur nuwun. Nanti saya berikan Ibu sama Tian. Saya ndak repot Mbak, baru saja selesai dari sawah. Ayo saya antar sekarang, ajak Pak Agus bersemangat. Tanpa bertanya ada hal apa mereka kembali ke rumah Mbah Karim. Sesampainya di rumah Mbah Karim, hal yang sudah tidak tabu adalah sehabis salam pasti pintu akan terbuka sendiri, meskipun tidak ada seseorang di baliknya. Baru kemudian yang punya rumah akan keluar menyambut tamu yang datang. Assalamualaikum Mbah. Monggo. Waalaikumsalam. Ayo duduk saja Mbak, Mas. Monggo Pak, Pak Agus. Mbah Karim mempersilahkan mereka duduk. Lala dan Andi menyalami Mbah Karim. Mereka juga memberikan oleh-oleh untuk Mbah Karim yang dibelinya di swalayan. Mbah Karim menerimanya dengan senang hati, tanpa bertanya ataupun menolak seperti yang dilakukan Pak Agus tadi. Alhamdulillah, Mbak Lala sudah terlihat sangat baik, dan Mas Andi mungkin sebentar lagi akan terbebas. Sabar aja dulu. Mbah Karim menghela nafasnya.
Mbak Lala mau menanyakan tentang temanmu dan keluarganya yang meninggal janggal ya? Mbah Karim sepertinya sudah mengetahui niat Lala kemari. Andi yang diam kini seperti ingin mengetahui apa yang terjadi. Lala mengangguk, mengiyakan pertanyaan Mbah Karim. Jadi begini Mbak, tanpa sengaja temanmu itu menjadi tumbal. Ini semua tanpa sengaja Mbak, lanjut Mbah Karim. Lala hanya melongo mendengar semua itu. Bagaimana mungkin tumbal tapi tak disengaja? Semua sudah terjadi Mbak. Sebelum temanmu meninggal, dia di rumahnya telah memakan roti yang dihidangkan di meja rumahnya. Kemudian ayahnya juga ikut memakan roti tersebut. Mereka berdua menghabiskannya, yang sebenarnya roti itu sedang ditunggui jin dari sang pengirim untuk membunuh tumbal melalui media roti itu, kata Mbah Karim menjelaskan. Kemudian Lala langsung bertanya, tidak sengaja memakan roti yang sudah ditunggui jin? Jadi roti itu siapa yang membawa ke rumah? Dan sebenarnya untuk siapa roti itu? Tanya Lala yang semakin penasaran. Mbak, ada penyesalan dari seseorang yang telah membawa benda itu ke dalam rumah dan menyebabkan meninggalnya dua orang tersebut. Namun Mbah tidak mau mendahului untuk tahu siapa pelakunya, jawab Mbah Karim dengan lembut dan berwibawa. Lalu bagaimana itu Mbah? Kasihan keluarga yang masih hidup, apa tidak ditolong saja? Siapa tahu masih ada yang bisa diselamatkan, ucap Pak Agus kemudian diangguki Lala dan Andi. Jadi hanya mereka berdua yang menghabiskan roti terkutuk itu atau ada orang lain Mbah? Tanya Lala. Mereka berdua saja Mbak. Dan temanmu itu tidak sengaja jadi tumbalnya, jelas Mbah Karim kemudian. Jadi yang ingin dibunuh sebenarnya adalah ayahnya? Tanya Lala penuh kebingungan. Mbah Karim hanya menghela nafasnya saja. Lala tak ingin memberitahu Eci semua ini adalah hal buruk yang tak disengaja. Setidaknya rasa penasaran Lala terobati meskipun dia tak tahu siapa yang dengan sengaja melakukan hal ini hanya untuk membunuh. Setelah semua cukup, Lala berpamitan untuk kembali ke kota. Mbah Karim mempersilahkan mereka kembali pulang. Mbak, doakan saja temanmu dan ayahnya bisa tenang di alam mereka. Hanya doa yang mampu membebaskan mereka dari jerat iblis yang saat ini masih membawa korin mereka berdua. Hati-hati di jalan, geh. Dan terima kasih oleh-olehnya ya Mbak, ucap Mbah Karim. Lalu mereka semua berpamitan. Kami pamit Mbah, assalamualaikum. Geh, waalaikumsalam, jawab Mbah Karim mengangguk dan tersenyum. Setelah mereka mengantar Pak Agus pulang, mereka kembali ke kota. Sebenarnya Pak Agus menawari makan siang, namun mereka menjawab jika sudah makan sebelum berangkat, dan bekal roket chicken tadi akan mereka bawa pulang untuk dimakan di rumah masing-masing. Lala sedikit lega dengan jawaban Mbah Karim, membuat rasa penasarannya makin bertambah saja. Siapa kira-kira yang dengan sadar ingin membunuh ayah Rama dengan roti di dalam rumah? Apakah orang dalam? Pasti, ya pasti. Lala akan menemukan jawabannya segera. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.